فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih di pertengahan muka surat 36 dari Syarah Sahih Bukhari jilid keempat ini. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah al-hadisul khamis wal arba'un. Hadis yang ke-45. Haddatsana al-Hasan ibn Shabbah qala sami'a Ja'far ibn Aun. Beliau mendengar Ja'far bin Aun. Qala haddatsana Abul Umais qala akhbarana Qais ibn Muslim an Tariq ibn Shihab min sighari sahabah radhiyallahu anhuma an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu anna rajulan minal yahudi qala lah, bahwasanya ada seorang lelaki dari kalangan Yahudi berkata kepada beliau, ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha. Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di dalam kitab kalian yang kalian membacanya itu, lau alaina ma'syarul yahud. Seandainya ayat itu turun kepada kami, yaitu masyarakat Yahudi, ma'syar artinya jamaah ya, nazalat turun kepada kami, latakhadna dzalikal yauma ida, pastilah kami jadikan hari itu sebagai hari raya, karena Allah memuji agama tersebut. Tapi karena Allah memuji agama Islam, mestinya mereka ikutlah agama Islam biar ikut gembira. Tapi Yahudi ya, dasar fanatik ta'assub. Tahu ini datang dari Allah, tapi tak mau taat juga. Qal al-yauma akmaltu. Qal ayyu ayat yang mana? Qal al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku telah lengkapkan kepada kalian kenikmatanku dan aku telah meridhai Islam sebagai agama untuk kalian. Qala Umar qad arafna dzalikal yaum. Umar mengatakan kami telah mengetahui hari itu. Wal makanal ladzi nazalat fihi 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan kami mengetahui tempat yang mana ayat itu turun di situ kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qaimun bi Arafah, dalam keadaan beliau berdiri di Arafah yauma Jum'ah, pada hari Jumat. Jadi memang itu hari raya Usbu'ian, hari Jumat, dan sekaligus hari raya Sanawian, karena Arafah dinilai sebagai idnya muslimin juga. Tayyib. Rijalus sanad al-Hasan ibn Shabbah huwa Abu Ali al-Wasiti al-Baghdadi, siqah sahibus sunnah, walahu jalalatun ajibah, memiliki keagungan yang mengagumkan. Wa kanal Imamu Ahmad yarfa'u qadrah, Imam Ahmad mengangkat kadarnya, wa yujilluh, mengagungkannya. Walaupun namanya di kalangan kita mungkin jarang disebut-sebut ya. Al-Hasan ibnu Shabbah, siqatun sahibus sunnah. Baik. Ja'far ibnu Aun huwa Abu Aun, Ja'far bin Aun bin Ja'far al-Makhzumi al-Kufi, siqah. Baik. Abul Umais huwa Utbah ibnu Abdullah ibni Utbah ibni Mas'ud al-Hudhali al-Mas'udi al-Kufi, siqah. Walahu nahwun min arba'ina hadisan, memiliki 40 hadis. Sikit ya kalau dibanding yang lain. Tapi 40 hadis harus dengan sanadnya. Kita harus tahu diri kita ini siapa. Kalau orang macam kita. Qais ibnu Muslim huwa Abu Amr, Qais ibnu Muslim al-Jadali al-Udwani al-Kufi, siqatun sabt.
Wa Tariq ibnu Syihab huwa Abu Abdillah Tariq bin Syihab bin Abdi Syams al-Bajali al-Ahmasi al-Kufi. Qais bin Muslim. Dari kalangan tabi'in. Kalau ini Tariq bin Syihab, beliau ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, berarti apa? Sahabat min sighari sahabah. Wa rawa anhu mursalan, meriwayatkan dari Nabi tapi mursal, tak pernah mendengar langsung kalam Nabi, mungkin masih agak kecil waktu dulu-dulunya. Wa anil khulafa'il arba'ah, meriwayatkan dari 4 khalifah wa ghairihim dan yang lainnya. Min haitsu rutbah fahuwa minas sahabah, dari sisi levelnya beliau di level sahabat radhiyallahu anhum. Wa min haitsu tausiq, dari sisi kesikohan faqad wasaqahul a'immah, para imam mensikohkan, yaitu bagaikan tabi'in disikohkan. Sahabat tak perlu dikatakan sikoh, mereka sudah ditausik oleh Allah dan Rasulnya. Ya rahmatullah. Iya, Tariq bin Syihab al-Kufi, sahabat. Ya rahmatullah. Wa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ashharu min an yutarjamalah, terlalu populer untuk disebutkan biografinya, tapi secara singkatnya huwa Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab ibni Nufail ibni Abdul Uzza Al-Qurashi Al-Adawi, manaqibuhu kasirah. Iya, keutamaannya banyak. Jalilatun syahirah, agung dan populer, terkenal. Wali al-khilafah asyra sinin, beliau memegang kekuasaan selama 10 tahun. Wa khamsata ashhur, ditambah 5 bulan. Berarti kurang lebih hampir berapa? Hampir 10,5 gitu ya. Wakil sittata ashhur, 6 bulan, berarti setengah tahun. Qutila sanata salasin wa isrin, beliau terbunuh pada tahun 23 Hijriah. Wa huwa ibnu salasin wa sittina sanah, usianya waktu itu 63 tahun. Dibunuh oleh Abu Lu'lu al-Majusi yang dianggap sebagai pahlawan Islam oleh orang Syiah Rafidhah. Kuburnya diagungkan di Iran sana, kuburnya Abu Lu'lu. Gimana ini, pembunuh Umar malah diagungkan? Inikah Muslim? Dikatakan Rafidhah saudara kita, naudzubillah. Dufina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Aisyah. Beliau dikuburkan bersama dengan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikubur bersama Rasulullah di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Fasanad sahihun kasyams fi rabi'atin nahar, sanadnya sahih bagaikan matahari di jam keempat. Bukan jam kita ini yang jam 4 petang, tapi jam 4 jam matahari, berarti sangat terang. Mungkin sekitar jam berapa itu? Jam 10. Kalau jam 1 adalah jam 6 misalkan. Atau tergantung matahari terbit jam berapa. Kemudian ada beberapa takhrij yang lain. Kemudian syarhul hadis, qauluhu anna rajulan minal yahud, walaupun kalau qaulu berarti inna ya, bahwasanya ada seorang lelaki dari Yahudi. Yahudi itu siapa? Hum qaumun mansubuna ila syariati kalimir rahman Musa. Mereka adalah kaum yang dinisbatkan kepada syariat Nabi Musa. Nasara sebenarnya Yahudi juga, yaitu Nabi Isa juga nabinya kaum Yahudi. Cuma sekarang dibagi-bagi antara Yahudi dan Nasara, sudah dipisahkan. Nah, Yahudi yang ikut Nabi Musa, Nasara yang ikut Nabi Isa. Katanya begitu. Walaupun prakteknya tak ikut betul-betul. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah qauluhu al-yahud huwa alamu qaumi Musa, nama bagi kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Wa yahudun ma'rifah, tak perlu dikasih al. Udkhila alaiha lamut ta'rif, tetapi kemudian dimasuki al, asalnya tak perlu. Orang sudah tahu Yahud ini ma'rifah, tapi dikasih al sekalian biar lebih jelas. Wa summu bihi, mereka dinamakan dengan Yahud istiqaqan min hadu ay malu, yaitu condong. Inna hudna ilaik, sesungguhnya kami condong kepadamu ya Allah. Kalau Nabi Ibrahim
Hanif yaitu condong kepada kebenaran, condong kepada Allah. Orang Nabi Musa mengatakan inna hudna ilaik, kami condong kepadamu juga ya Allah. Cuma orang-orang Yahudinya tak seperti itu. Cuma ini sekedar nama asalnya macam itu, katanya kecondongan. Cuma condong kemana? Kalau Nabi Musa jelas condongnya kepada Allah. Jelas semua Nabi dan Rasul mereka hanif, lurus kepada Allah. Tetapi yang sebaliknya, nah ini nanti imma min ibadatil ijl, dari peribadatan kepada patung anak lembu. Ini masih kalimatnya betul dohirnya ya. Yaitu kami berpaling dari kebatilan kepada kebenaran. Au min dini Musa, atau mereka dikatakan Yahudi karena ternyata mereka berpaling dari agama Nabi Musa. Walaupun sebenarnya mengaku Nabi Musa, mengaku ikut Musa. Memang khilaf sejak dulu istilah Yahud ini bagaimana. Ada yang mengatakan apa? Dikatakan Yahud karena kalau ibadah badannya condong. Menurut sebagian ulama, semuanya mungkin. Baik. Au min hada idza raja'a min khairin ila syarr. Atau dari had, yaitu kembali dari kebaikan kepada keburukan. Wa min syarrin ila khair, atau sebaliknya dari keburukan kepada kebaikan. Wah, berarti apa maknanya boleh saling bertentangan. Tapi kenapa mereka dinamakan Yahudi? Likasrotin tiqalihim min madzahibihim, karena mereka sering berpindah-pindah dari madhab mereka. Wakil ada yang mengatakan li'annahum yatahawwadun ay yataharrakun inda qira'atit Taurat, yaitu mereka banyak bergerak tatkala membaca Taurat. Wakil mu'arrabun min Yahuza, atau mungkin ini dari bahasa Suryaniyah Yahuza, tapi karena di Arab kan jadi Yahud pakai dal. Asalnya menurut sebagian orang Yahuda ibni Ya'qub bidzal al-mu'jamah summa nusiba ilaih, kemudian orang-orang setelahnya dinisbatkan kepadanya qil Yahudiyun, yaitu keturunan Yahuda. Summa hudhifal ya fil jamak, kalau jamaknya yaknya dibuang. Seperti apa? Hind, orang-orang Hindia, al-Hind. Kalau Hindi satu orang Hindia, jadi mufrad dia kalau ada ya. Faqil Yahud, ini jamaknya. Wa kullu jam'in mansubin ila jinsil farq bainahu wa baina wahidatin bil ya. Betul ya, cara bacanya gitu kan? Setiap jenis yang dinisbatkan kepada suatu jenis yang dipisahkan antara dia dengan mufradnya itu memakai ya, wa adamiha, atau tidak adanya ya, maka jamaknya dipakai dengan apa? Dengan ya-nya dihapus. Nahwu Rumiyun wa Rum orang-orang Romawi. Rumi satu orang Romawi. Baik. Faris orang-orang Persia, Farisi satu orang Persia. Selesai dari Al-Kawakib. Baik, sekarang waman hada rajulul yahudiyul qail. Siapa sekarang orang Yahudi yang berbicara dengan Umar ibn al-Khattab? Yahtamilu annahu Ka'ab al-Ahbar qabla islamih. Ada kemungkinan orang ini adalah Ka'ab ibnu Mati al-Ahbar al-Kufi sebelum dia masuk Islam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu inna rajulan minal yahud hadar rajul huwa Ka'ab al-Ahbar bayana dzalika Musaddad fi musnadih. Musaddad gurunya Imam Bukhari menjelaskan itu dalam musnad beliau. Wa Tabari fi tafsirih wa Tabrani fil awsat. Baik. Ana sebutkan dalam catatan kaki hadisnya hasan. Sebagaimana akan datang pembahasannya insyaallah. Selesai dari Fathul Bari. Walakin az-zahir, tetapi yang nampak anna Ka'ban lam yanfarid bihadzal maqal amama amiril mukminin. Ka'ab al-Ahbar tidak bersendirian dengan kalimat tadi di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ya mungkin saja ada orang lain juga datang Yahudi. Wa qad akhrajahul Bukhari an Tariq ibn Syihab anna unasan, menunjukkan apa? Jamak. Beberapa orang minal Yahud qalu, dari kalangan Yahudi mereka sama-sama mengatakan
lau nazalat hadhil ayatu fina, seandainya ayat ini Al-Maidah ayat 3 itu turun tentang kami, turun kepada kami, latakhadna dzalikal yauma idan, pastilah kami menjadikan hari itu sebagai hari raya. Faqala Umar ayatu ayah, Umar bertanya ayat apa? Sampai akhir hadisnya. Thayyib. Wa akhrajahu Muslim fi ihda turuqihi an Tariq bin Syihab annal yahuda. Jadi polanya pola jamak. Qalu li Umar, mengatakan pada Umar, innakum taqrauna ayah, sesungguhnya kalian membaca suatu ayat. Lau unzilat fina, seandainya ayat itu diturunkan di tengah-tengah kami, latakhadna dzalikal yauma id. Wallahu alam, apakah ada alifnya? Tidak ya, karena ana memotong, mungkin potongannya kurang sedikit atau apa. Niscaya kami akan menjadikan hari itu sebagai hari raya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, fa yuhmalu ala annahum kanu hina su'ali Ka'ab, maka kita bawa riwayat-riwayat ini kepada makna bahwasanya mereka orang-orang Yahudi tatkala Ka'ab bertanya andalik, menanyakan perkara tadi, mereka itu jamaah, mereka itu memang sekumpulan orang. Wa takallama Ka'ab an ala lisanihim, nah, Ka'ab yang berbicara mewakili mereka. Selesai dari Fathul Bari. Ada kemungkinan macam itu kata Al-Hafidz. Wa qaulul Yahudi, ucapan orang Yahudi, lau alaina ma'syarul Yahud. Ma'syar ayat jamaah, jama'atu qaumin sya'nuhum wahid, kumpulan sekelompok orang yang karakternya sama. Kali ini apa? Yaitu para pengikut Nabi Musa. Katanya ikut Nabi Musa. Wa huwa mansub. Kenapa mansub? Yaitu alaina ma'syara. Kenapa bukan ma'syari? Ini mansub ala takhsis. Takdiruhu a'ni atau akhussu ma'syarul yahud. Saya khususkan orang-orang Yahudi. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, qauluhu ma'syar mansubun ala al-ikhtisas, ay a'ni ma'syarul yahud. Wal ma'syar al-jamaah alladzina sya'nuhum wahid. Selesai dari Al-Kawakib. Wa qaulul yahudi law alaina ma'syarul yahudi nazalat latakhadna dzalikal yauma idan, hadza min ahwaihim. Ini dari hawa nafsu mereka. Hari raya dengan kesukaan mereka, bukan ikut syariatnya Nabi Musa, tapi kamilah yang buat hari raya. Haitsu yattakhiduna a'yadan bi ghairi syar'in minallahi ta'ala, yang mana mereka membuat hari raya tanpa syariat dari Allah Ta'ala. Tayyib. Fama hiya haqiqatu a'yadil muslimin syar'iyyah. Kemudian apa hakikat hari raya muslimin yang disyariatkan? Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, fa ammal a'yadul lati yajtami'u alaihin nas, adapun hari-hari raya yang orang-orang berkumpul padanya, fala yatajawazu biha syir'ahullah, maka tidak boleh melampaui syariat Allah. Sesuai tidak ya? Atau syir'atullah, fala yutajawazu biha syir'atullah. Sesuai tidak? Atau memang syara'ahullah gitu? Tapi gimana kita mengi'rabnya nanti? Fala yatajawazu biha, jangan-jangan salah cetak dari sana ya, bima mungkin ya. Fala yatajawazu bima syara'ahu Allahu li rasulih, ini yang lebih sesuai. Paling dari sananya silap anak copy paste. Bima mestinya ya, lebih sesuai bima. Fala yatajawazu bima syara'ahu Allah, maka tidak boleh melampaui apa yang disyariatkan oleh Allah li rasulih, untuk rasulnya, wa syara'ahu rasulu li ummatih, dan disyariatkan rasulnya untuk umatnya. Wal ayat, kata Ibnu Rajab, ayat hiya mawasimul farahi was surur. Id adalah musim-musim kegembiraan dan keceriaan. Baik, walaupun prakteknya kalau kita dengar waktu kita lewat di beberapa tempat itu, hari rayanya malah lagunya lagu sedih ya, kasihan, sedih karena tak boleh balik kampung. Janganlah sedih, tetap ceria. Karena ini hari raya. Apa? Ya sebenarnya bid'ah kalau dikatakan id
Tapi kalau sekedar apa istilahnya, ya bos masih kasih kesempatan biar tak berdesak-desakan, itu terserah. Tapi secara syariat bukan lagi hari raya, cuma orang pengen cuti terserah. Baik. Sebulan kah 2 bulan atau resign langsung terserah. Ya dapat duit. Baik, wa innama syara Allahu li hadhil ummati al-faraha was-surur. Hanyalah Allah mensyariatkan untuk umat ini kegembiraan dan keceriaan, bitamami nikmatih, dengan lengkapnya kenikmatannya, wa kamali rahmatih, dan sempurnanya rahmatnya. Kama qala ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai Rasulullah, dengan kurnia dan rahmat Allah, maka dengan itulah hendaknya mereka bergembira. Fa syara'a lahum idaini fi sanah. Allah mensyariatkan untuk mereka 2 hari raya dalam 1 tahun. Wa idan fi kulli usbu', dan 1 hari raya di setiap 7 harinya, setiap pekan kalau orang Indonesia bilangnya. Fa amma idas sanah, adapun 2 hari raya tahunan, fa ahaduhuma tamamu siyamihim, kesempurnaan puasa mereka, sehingga ya gembira memang ya. Alladzi iftaradahu alaihim kulla'am, yang mana puasa itu Allah wajibkan atas mereka setiap tahun. Fa idza atammu siyamahum, tatkala mereka, maka jika mereka telah menyempurnakan puasa mereka, a'taqahum minan nar. Ini gambaran yang bagus sesuai dalil-dalil. Allah membebaskan mereka dari neraka. Fa syara'a lahum idan, maka Allah mensyariatkan untuk mereka hari raya ba'da ikmali siyamihim, setelah disempurnakannya puasa mereka. Bahkan yang gembira bukan hanya kita ya. Setan mungkin ikut gembira lepas dari tali. Akhirnya apa? Banyak maksiat di hari raya, naudzubillah. Wa ja'alahu yaumal jawaiz. Allah menjadikan hari itu sebagai hari hadiah. Baik, hadiah apa? Bebas dari neraka dan seterusnya. Bahkan anak-anak pun datang apa? Biasa mengharapkan ada apa istilahnya itu? Sampora ya, duit raya. Ayo. Yarji'una fihi min khurujihim ila salatihim, yang di hari itu mereka pulang dari keluarnya mereka ke salat mereka tadi, wa shadaqatihim, dan sedekah mereka, bil maghfirah, yang membawa hadiah dari Allah yaitu pengampunan. Wa takunu shadaqatul fitr, jadilah zakat fitri, wa sholatul id, dan sholat hari raya itu syukran lidzalik, sebagai bentuk syukur atas pengampunan tadi, pengampunan setelah puasa. Wal idusani, hari raya kedua yang semoga kita sampai ke situ juga, akbarul idain. Ini adalah hari raya yang paling besar, ya bahkan apa? Sampai 4 hari. Ingda tamami hajjihim, tatkala haji mereka telah selesai. Kalau ditambah apa namanya? Arafah berarti jadi 5 hari ya. Tapi biasanya dikatakan 4 hari. Tatkala haji mereka selesai, bi idraki hajjihim bil wukuf, dengan sebab mereka berjaya mendapatkan haji dengan cara wukuf bi Arafah. Karena barang siapa mendapatkan wukuf di Arafah, maka dia mendapatkan haji. Kalau tak mendapatkan Arafah, maka tak dapat haji. Wa huwa yaumul itq minan nar, itu adalah hari pembebasan dari neraka. Ma'ruf, tak ada hari yang lebih banyak orang dibebaskan dari neraka melebihi hari Arafah memang. Maka layak untuk kaum muslimin bergembira juga. Wala yahsulul itqu minan nar wal maghfirah, artinya sahih tentang masalah ini, Ma'ruf. Dan tidak dihasilkan pembebasan dari neraka, wal maghfirah lidzunubi wal auzar, dan pengampunan dari dosa-dosa, sama lah ya, auzar juga dosa. Fi yaumin, dalam suatu hari, min ayyami sanah, dari hari-hari setahun, aksara min, lebih banyak daripada hari Arafah itu. Hari Arafah, tarikh berapa hari Arafah? Tarikh berapa Arafah? Ingat tak? Berapa? Iya, 9 Dzulhijjah itu. Faja'alallahu aqiba dzalika idan, maka Allah jadikan selepas itu sebagai hari raya. Selepas tarikh 9 adalah 10 Dzulhijjah, iya, Idul Adha. Cuma sebagian negara malah
tidak seberapa ceria di hari raya Idul Adha. Lebih cerianya adalah Idul Fitri. Bebas boleh makan sedap-sedap. Kalau di Arab memang apa? Jelas Idul Adha lebih ceria, lebih apa? Semarak dan seterusnya. Memang itulah semestinya. Karena itu yang paling besar di dalam syariat, yaitu Idul Adha-nya. Kemudian dikatakan di sini wal huwa al-Idul Akbar, bahkan itulah hari raya yang paling besar. Fayukammilu ahlul mausimi fihi manasikahum. Di hari itu, yaitu tarikh ke-10, orang-orang yang di musim haji mereka menyempurnakan manasik mereka. Melakukan apa? Ra'nun dengan hak itu. Ramyul jimar, lempar jumrah, kemudian apa? Nun, nahar menyembelih, hadiyu, dan hak halak yaitu mencukur rambut. Wa yaqdu fihi tafasahum, menghilangkan kotoran di rambut mereka yaitu cukur rambut. Wa yufu nuzurahum, menunaikan nadar mereka kalau ada nadar-nadar. Wa yatufuna bil baitil atiq, mereka tawaf di Baitul Atiq. Fayusyarikuhum ahlul amsar, maka penduduk dari negeri-negeri yang lain berserikat dengan mereka, berkongsi fi hadal id, di hari raya itu. Satu dunia ikut perayaan, bukan hanya yang di tanah suci Makkah. Fa innahum yusyarikunahum fi yaumi Arafah, karena mereka juga berserikat, berkongsi dengan mereka di hari Arafah fil itqi wal maghfirah, dengan pengampunan dengan pembebasan dari neraka dan pengampunan dari dosa. Ya, yang puasa Arafah akan diampuni dosa-dosanya, dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wa illam yusyarikuhum fil wuqufi bi Arafah, walaupun tidak sampai berserikat dengan mereka untuk wukuf di Arafah, terlalu jauh untuk kita ke Arafah dalam keadaan kita tak mampu haji. Li'annal hajja faridatul umur, karena haji kewajiban tahunan. Kewajiban satu umur. Berarti apa? Kewajiban seumur hidup. Ayo betul. Seumur hidup satu kali. La faridata kulli am, bukan kewajiban setiap tahun. Bi khilafis siyam, lain dengan puasa. Wa yakunu syukrun, gitu kah? Atau wa yakunu syukran ya? Ataukah kita jadikan syukur di sini sebagai fa'il, berarti yakun sebagai apa? Fi'il mudhari' yang tam. Dan terbentuklah syukur, wa yakunu syukrun inda ahlil amsar, di kalangan orang di berbagai negara. Cuma nanti as-shalah wan nahar sebagai apa kalau begitu? Ataukah ya sudah syukur sebagai apa? Isim yakun. Tetap terus khobarnya justru sebagai apa? Khobarnya adalah ma'rifah, tapi agak-agak susah untuk ditakwil ya. As-sholata wan nahra. Kecuali kalau salah cetak seperti tadi, karena memang naskah Fathul Bari Ibnu Rajab kadang ada kesalahan cetakannya. Mungkin syukron qad wa yakunu syukran inda ahlil amsar as-sholatu wan nahru. Nah, itu lebih sesuai dohirnya. Jadilah sholat dan penyembelihan sebagai bentuk syukur bagi penduduk negeri-negeri yang ada. Wan nahru afdal minas shadaqah. Penyembelihan itu lebih utama daripada sedekah. Allati fi yaumil fitr, daripada yang di hari Idul Fitri, yaitu apa? Zakat fitri. Memang ini khilaf di kalangan ulama. Dohirnya Imam Ibnu Rajab ikut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya menyembelih kurban lebih utama daripada zakat fitri. Adapun Ibnul Qayyim, Ibnu Hajar dan lain-lain mengatakan amalan amalan hartawi, yaitu mali, sedekah maliyah yang paling utama adalah zakat, karena dia adalah rukun Islam. Sementara nahar walaupun nilainya tinggi, korban dia tidak sampai menjadi rukun Islam. Baik. Ya memang ini khilaf di kalangan para ulama sejak dulu. Tapi dua-duanya jelas sangat utama, menyembelih kurban dengan membayar zakat jelas sama-sama sangat utama. Cuma mana yang lebih utama? Khilaf. Tayyib allati fi yaumil fitr wa lihada amara Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad, nabinya sallallahu alaihi wasallam, an yashkura nikmatahu alaih, untuk mensyukuri nikmat Allah kepadanya, bi i'taihil kausar. Nikmat apa? Allah memberikan kepadanya Al-Kausar,
Cara syukurnya bagaimana? Fasholli li rabbika wanhar. Bisolati lahu wan nahar. Salat dan nahar, bukan salat dan zakat. Memang pendalilannya kuat-kuat ya, Masya Allah. Kedua belah pihak sama-sama kuat pendalilannya. Cuma jelas nahar tidak sampai menjadi apa, rukun Islam. Boleh aja dilihat dari beberapa sisi begini, dari sisi yang lain begitu. Kama syara'a dzalika li Ibrahim khalilih. Sebagaimana Allah mensyariatkan itu kepada Ibrahim khalilnya alaihissalam inda amrihi bidzabhi waladih. Tatkala Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya Khalif, anaknya Nabi Ibrahim yang disembelih siapa? Ishak, Yakub? Iya, Ismail. Tayyib. Ini yang rajih memang. Walaupun ada khilaf di kalangan salaf. Waftidaihi, dan Allah fidyah, yaitu apa? Menebusnya bidzabhin azim. Bidzibhin azim, dengan hewan penyembelihan yang besar. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.